Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Romza dalam program podcast Narasi dan Informasi atau Nadi Media. Kali ini kami mengundang Bapak Setiahari Sudibyo. Beliau adalah Kepala BPS Kabupaten Nganjuk, dan Bapak Yoyo Eko Cahyono juga dari BPS Kabupaten Nganjuk. Sebelumnya terima kasih Pak Setia, manggilnya Pak Setia ya Pak ya? Pak Setia sama Pak Yoyo. Iya. Terima kasih sudah menghadiri undangan kami. Walaupun sebenarnya kayaknya sekarang sudah waktunya pulang kerja. Waktunya Tapi hujan. masih menyempatkan diri untuk hadir di sini. Dan kali ini kita akan membahas tentang registrasi sosial ekonomi gitu, atau Reksosek. Nah ini seperti apa kita akan obrolin gitu. Dan mungkin bisa langsung dijelaskan ya Pak, baik Pak Setia maupun Pak Yoyo, tentang Reksosek ini apa gitu. Monggo silakan. Iya. Terima kasih Mas Romza. Jadi Reksosek itu kalau kami istilahnya itu pendataan awal Reksosek 2022 itu adalah suatu kegiatan mana hasil dari kegiatan itu digunakan untuk membentuk basis data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Gitu. Jadi ini nanti akan meregistrasi seluruh penduduk di wilayah Indonesia. Seluruh penduduk wilayah Indonesia. Dan nanti kita sudah melatih petugas lapangan sekitar 1.917 petugas ke wilayah Kabupaten Nganjuk. Nah, terkait dengan pelaksanaan lapangan nanti tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November. Gitu. Jadi sudah disiapkan ya untuk tenaga petugasnya, begitu ya Pak? Betul. Nah, sejauh ini mereka sudah terjun di lapangan atau masih apa yang dilakukan, disiapkan begitu Pak? Oh gitu, iya. Jadi mulai kan tanggal 15 Oktober kemarin Mas Romza ya. Yap. Jadi sudah melakukan kegiatan lapangan, sudah jalan 3 hari. Jadi 2 hari pertama kemarin verifikasi dengan ketua SLS, artinya ketua RT, artinya terkait dengan identifikasi keberadaan keluarga. Terus ini mulai hari ini, ini kan hari ketiga, sudah mulai pelaksanaan door to door. Ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah, iya. Itu setiap jiwa atau kakak yang jadi responden nanti? Kakak, ya. Kalau di Nganjuk ada berapa? 384.000 kakak. Iya. Kalau boleh tahu ini apa saja sih yang ditanyakan nanti oleh teman-teman pelaksana kepada responden gitu? Oh gitu. Jadi yang ditanyakan itu Mas Romza ya, pertama terkait dengan kondisi perumahan. Kondisi perumahan, terus nanti kondisi kependudukan, artinya penduduk itu lahirnya tahun berapa, niknya gitu. Terus pendidikannya apa. Ditanya juga terkait pekerjaan, terus kondisi kesehatan, nanti untuk menyaring penduduk disabilitas, karena kan sekarang kan isunya kan disabilitas dan stunting ya Mas ya. Iya. Itu terus ada pertanyaan, apakah selama 1 tahun terakhir ini menerima bansos? Nah, bansos ditanyakan ya Pak ya? Ditanyakan juga, dan nanti yang terakhir terkait kepemilikan aset. Jadi itu materi yang ditanyakan oleh petugas kami ke setiap responden nanti, kakak. Gitu. Termasuk pendidikan begitu ya Pak? Betul, pendidikan. Nah itu berarti hampir semua yang berkaitan dengan responden itu ada di data itu nanti ya Pak ya? Iya. Terpotret semua lah. Gitu betul. Nah, kemudian data itu nanti gampangnya akan digunakan untuk apa gitu?
Jadi data dari hasil pendataan itu nanti itu tadi Mas seperti di awal bahwa bisa digunakan untuk kita bisa melihat data-data perlindungan sosial dari masyarakat. Masyarakat mana toh yang sudah mendapat bantuan, yang belum mana gitu. Nah, selain itu juga untuk melihat terkait apa pemberdayaan masyarakat. Jadi mungkin di desa-desa kan sekarang sudah banyak apa itu ADD, sudah ada ADD, sudah ada ADD lah itu pemberdayaannya ke masyarakat itu seperti apa. Nanti bisa tercover di situ juga. Karena salah satu poin terkait pertanyaan di kuesioner itu adalah terkait prakerja. Apakah punya kepemilikan kartu prakerja? Iya. Program prakerja ini yang COVID kemarin ya? Iya. Jadi ada nanti salah satu item pertanyaan di kuesioner kami. Intinya itu. Mengetahui prakerja itu dari siapa, mungkin juga jadi pertanyaan juga. Nah ini teman-teman kan sudah di lapangan ya Pak ya? Sebelumnya juga sudah diberi pendampingan, bimtek kayak gitu. Rata-rata ini mereka dari latar belakang kalau boleh tahu. Kemarin kami mensyaratkan untuk pendidikannya itu setara minimal SMA. Minimal SMA. Terkait dengan latar belakang semua bisa jadi petugas, cuma kita kan punya istilahnya mitra Mas ya. Mitra itu masyarakat atau penduduk yang sudah terbiasa ikut kegiatan kami. Nah, kita sendiri memaksimalkan petugas itu dari desa setempat. Karena harapannya mereka tahu kondisi calon respondennya. Artinya jika nanti jawaban responden istilahnya apa itu agak kurang jujur subjektif gitu ya, lah, nggak objektif, nanti bisa ini petugas kan tahu gitu. Bisa mengkonfirmasi penglihatan dia secara objektif dan sudah kenal. Betul. Jadi satu desa kira-kira ada berapa ya Pak ya? Ya kalau macam-macam. Kalau satu desa, kita ngomong satu desa sekarang dasarnya itu dari pendataan setiap satu petugas itu 250 keluarga yang akan didata. Jadi tinggal semakin banyak kakaknya ya Bapak ya, jadi petugas makin banyak, itu saja. Tergantung dari jumlah banyak kakak di masing-masing desa gitu ya Pak ya. Iya. Artinya setiap desa tidak sama. Tidak sama. Mereka ini memang tanggal 14 November ya? Iya, terakhir 14 November. Harus sudah di store nih ke sudah. BPS begitu ya? Sudah. Kita olah nanti datanya itu nanti. Pak, dalam prosesnya ini kan selain di lapangan mungkin ada lagi tim yang memverifikasi atau apa istilahnya metodologi. Iya. Jadi nanti di tanggal 20 kita ada MK Mas Romsa ya, artinya itu monitoring kualitas terkait pendataan lapangan. Jadi temuan-temuan dari MK itu nanti harus ditindaklanjuti oleh petugas. Jadi MK itu seperti memang kan monitoring kualitas, jadi menjamin kualitas pelaksanaan lapangan. Gitu. Nah, petugasnya nanti ada tim dari BPS provinsi, bahkan dari BPS pusat yang akan turun ke daerah. Melakukan pengecekan gitu. Bagaimana prosesnya di lapangan, teman-teman SOP-nya. Gitu. Kan sudah ada SOP-nya, sudah ada SOP, nggak sesuai dengan SOP ya harus diikuti SOP-nya, mau nggak mau seperti itu. Gitu. Pak, kalau sudah selesai nanti ya tanggal 14 kayak gitu, nah, itu akan ada lagi proses selanjutnya itu apa? Nanti proses selanjutnya akan dilakukan pengolahan data. Jadi data kan pendataan ini kan by PEPI ya Mas ya. PEPI itu by paper, pakai kertas. Kayak kuesioner, pakai kertas, nanti akan diolah. Hasil pengolahan nanti akan dilakukan perankingan. Akan dilakukan perankingan, dan data hasil perankingan itu akan dilaksanakan FKP, Forum Konsultasi Publik nanti di tahun 2023. Gitu. Jadi di FKP itu nanti ya semua tokoh masyarakat diundang. Perankingan itu maksudnya bagaimana Pak? Perankingan itu ya. Jadi perankingan itu untuk menentukan
status kesejahteraan masyarakat dari level bawah sampai level atas. Paling atas ini level berapa? Kalau biasanya kita pendekatannya ke desil Pak Sato ya. Desil 1 sampai desil 10. 10 gitu. Iya. Desil 1 ini yang paling rendah. Paling sangat miskin sekali. Yang desil 10 itu paling kaya sendiri. Jadi gitu. satu desa bisa ketahuan ini Pak ya? Bisa. Nah, kalau warga mau nyodorkan proposal, iya pakai Proxin Mintes. Oh gitu. Satu desa yang kaya ini berapa? Ketahuan nanti ya Pak ya? Ketahuan, kelihatan semua. Jadi warga miskin yang mau mengajukan proposal. Cuma ya itu Mas Romsa ya, yang harus kita apa itu mungkin masyarakat berpikir dan atau mindsetnya itu bahwa Reksosek itu pendataan kemiskinan ya, gitu. Nah ini yang banyak dipahami betul. Pak. Padahal ini harus dirubah mindsetnya Mas Romsa ya. Karena apa? Kalau pendataan kemiskinan itu kan nggak mungkin semua ya. Artinya semua penduduk didata ya. Lah ini semua penduduk didata. Oke. Semua penduduk semuanya didata. Miskin kan? Iya. Makanya ini yang tugas harus tahu utama, gitu. Iya. Yang harus tahu itu. Kalau didatangi petugas, mau diwawancarai gitu. Iya, ya objektif saja. Objektif saja. Artinya ya apa yang ada di kuesioner itu ya kita dijawab sesuai dengan kenyataan yang ada gitu. Karena kalau nggak dijawab sesuai dengan apa adanya itu bahaya juga Pak. Nanti ya subjektif merasa ini ya ditambah-tambahi seakan-akan tidak miskin begitu. Iya. Nah, bisa jadi kita dianggap sudah tidak miskin kaya misalnya. Iya. Masuknya akhirnya di data itu. Terus ada warga yang mengajukan proposal. Misalnya gitu. Yang kita kerjakan. Kemarin kita mengundang seluruh kepala desa. Seluruh kepala desa, ya. Kita sosialisasikan itu. Semua kepala desa hadir. Iya. Enak itu paham. Jadi memang koordinasinya sudah kita mulai dari pertama ada kegiatan Rakorda Mas ya. Di tanggal 20 September. Jadi kita undang Polsek Kabupaten Nganjuk. Betul. Dan Koramil. Iya, Koramil Kabupaten Nganjuk. Kita undang. Iya. Tahu soal ini. Tahu, semua sudah tahu. Dan ya mereka tidak terlibat langsung tapi juga butuh tahu gitu ya Pak ya. Betul. Ini masyarakat sudah menjelaskan kan ada yang kita jelaskan. Terakhir kemarin kepada desa Kabupaten orang berat 284 kepala desa dan kelurahan. Iya, dan lurah se-Nganjuk. Jadi mungkin tambahan saja mungkin Mas Romsa ya. Jadi kami minta tolong petugas kami diterima. Ya, diterima dengan sebaik-baiknya dan masyarakat bisa menjawab dengan seobjektif mungkin dan ketika petugas kami datang tolong siapkan KK. Kartu keluarga. Iya, kartu keluarga saja lah nanti masyarakat akan didata oleh petugas kami. Dan jika memang merasa belum didata, silahkan nanti menghubungi kami di BPS karena memang ini sifatnya door to door dan semua harus didata. Iya. Kalau ke BPS atau ada hotline-nya Pak yang disediakan, boleh disebut? Boleh, bisa. Nomor HP saya? Ya. Iya. Kan di 0812 163 1022. Jadi bisa nanti melaporkan ke sambil saya. Dibantu ya, ditampilin di visual kita. Iya. Bagi masyarakat yang merasa seperti yang disampaikan Pak Yoyo belum didata. Belum didata, boleh menghubungi Pak Yoyo. Iya. Pak tadi Pak Yoyo sempat menjelaskan soal ada forum konsultasi publik. Iya. Nah itu bagaimana prosesnya itu nanti Pak? Jadi di forum konsultasi publik itu kan data hasil pengolahan kan jadi sudah dilakukan perankingan ya. Itu nanti akan dirapatkan gitu. Mungkin ya sejenis rapat ya Mas ya. Kita nanti mengundang tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, perangkat dan kalau memungkinkan juga petugas yang sekarang ini mendata. Dan nanti data itu kita tampilkan. Kita tampilkan, ditempel, semua bisa melihat di desa, di tiap-tiap desa kelurahan, semua bisa melihat, bisa melihat dan bisa menilai. Iya. Nah nanti, oh itu misalnya Pak Jono gitu, Pak Jono itu
kok ranking sekian, ini harusnya orangnya kaya, ini harusnya naik. Gitu. Jadi nanti ada kemungkinan untuk pembenahan terkait ranking tersebut. Karena status kesejahteraan masyarakat itu kan dinamis ya Mas ya. Betul, artinya dinamis suatu saat bisa berubah, bisa kaya, tiba-tiba bisa miskin kan gitu. Nah ini kan rentangnya masih ada sekitar 6 bulan ya. 6 bulan antara pendataan, pengolahan dan FKP nanti. Ya harapan kami sebetulnya kalaupun ada perubahan tidak jauh-jauh dengan hasil pendataan gitu. Harapan seperti itu. Apalagi petugas lapangan kan orang warga setempat tadi juga sudah bisa menilai lah, sudah bisa tahu. Kalau responden menyampaikan mestinya jawabannya B, ternyata jawabannya E, nah itu sudah bisa dinilai sama teman-teman pelaksana gitu kan Pak ya. Kalau di forum FKP itu nanti kita melatih fasilitator ada. Jadi fasilitator kita latih juga untuk mengadakan forum FKP. Ya kayak moderator lah Mas, kayak moderator gitu. Ada persiapannya, itu seluruh desa berarti ada forum itu nanti. Ada. Jadi masyarakat ya boleh menyampaikan gitu. Boleh ikut di situ. Untuk akurasi data. Iya. Kita kan zamannya sudah era keterbukaan. Betul. Artinya kan memang data itu sekarang sangat diperlukan, sangat dibutuhkan, dan data itu semaksimal mungkin harus valid dan sesuai dengan update kondisi gitu. Yang jelas seperti itu. Tidak valid, mohon maaf Pak ya. Iya. Ini bisa disalahgunakan gitu Pak ya. Betul. Makanya harus akurat gitu. Iya. Teman-teman di lapangan yang pelaksana itu pakai kuesionernya di kertas atau aplikasi berbasis di kertas. Jadi nanti ini Mas, tetap kuesioner K, artinya dokumen untuk door to door itu pakai kertas. Nah, nanti kita pakai aplikasi yang digunakan untuk melakukan tagging. Jadi setiap bangunan berpenghuni, artinya berpenghuni keluarga tadi nanti akan di tagging lokasinya. Akan di tagging, tiap rumah itu nanti akan di tagging. Isinya apa juga? Enggak, kalau isinya enggak, di tagging saja. Jadi tahu lokasinya lah. Untuk keluarga yang saat ini menurut informasi ketua RT itu sangat miskin maupun miskin, nanti ditambahi foto depan rumah. Iya, jadi di aplikasi kami itu sudah ada. Jadi tinggal nanti melihat di dokumen gitu, ini informasi dari Pak RT sangat miskin, maka selain tagging dia nanti akan difoto depan rumahnya itu Mas, depan rumahnya. Lah untuk yang rumah tangga tidak miskin menurut informasi ketua RT nanti hanya tagging saja. Hanya tagging saja. Jadi ada data yang masuk di kuesioner dokumen kertas, ada juga yang pakai aplikasi tagging. Wilkerstab kita namanya. Kalau dari penjelasan Pak Setia dan Pak Yoyo, ini pendapat saya ya, data ini ya potret masyarakat sudah sangat lengkap di situ nanti gitu Pak. Jadi sampai di ranking tadi ya, dari yang level 1 sampai yang paling kaya. Tinggal selanjutnya akan difungsikan untuk apa itu gimana itu Pak? Itu kita kembalikan kepada pembuat kebijakan. Artinya pengguna kan bisa kementerian lembaga, bisa nanti stakeholder kan yang akan menggunakan data itu. Mereka kan yang punya program. Yang jelas kita mendata untuk perbaikan data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Itu seperti itu. Yang penting BPS sudah punya datanya nih, masyarakat kita seperti ini. Gitu. Tapi itu nanti tetap kita serahkan ke Bappenas, Mas. Di Bappenas nanti data tersebut terakhir tetap muaranya di situ. Jadi untuk yang membutuhkan bisa ke Bappenas gitu ya Pak ya. Kalau perkiraan BPS di Nganjuk ini bisa selesai sebelum 1 bulan? Ya, kita usahakan sama ya? Di setiap daerah sama gitu. Iya, jadwalnya kan sudah terkunci maksimal tanggal 14 November.
Udah penjajahan sudah selesai itu. Sudah selesai, dokumen sudah posisi di BPS Kabupaten. Di BPS Kabupaten. Artinya kita tetap memaksimalkan, jangan sampai melebihi jadwal yang ada. Iya. Pak, selama ini mungkin ada kesulitan-kesulitan di dalam BPS, boleh disampaikan? Sebetulnya nggak terkait. Atau ada kendala begitu Pak? Terkait kendala kita sih tidak begitu Mas ya, enggak begitu. Ada sebenarnya. Cuma kadang kan ya itu tadi kita mengubah persepsi itu tadi. Ya. Yang di masyarakat itu yang mungkin terutama di masyarakat sih Pak ya. Iya. Mungkin kalau lurah atau kepala desa iya. diberi penjelasan agak lebih bisa mudah menerima. memahami gitu. Masyarakat ini iya. Saya di data ini saya akan dapat bantuan nih gitu. Mungkin nggak perlu banyak, tapi kalau di kota mungkin nggak banyak. Kadang Pak RT nggak tahu warganya. Iya. Kesulitan mengidentifikasi warga. Kalau di ini kan Pak RT mungkin tahu semua ya, tapi kalau di kota tetangganya sih nggak tahu Pak RT. Iya. Iya. Jadi tidak ada kesulitan yang berarti lah sebetulnya untuk Nganjuk. Dan kalau di kota kan mobilitas penduduk kan patut ya. Cepat dan tinggi. Orang pindah masuk itu terkadang nggak tercover sama Pak RT. Iya. Apalagi sekarang kan ini perpindahan domisili itu lintas Dukcapil ya. Iya. Terus setelah masuk kelurahan. RT juga belum tentu tahu ya. Kalau di desa mestinya tahu Pak RT katanya Pak Nur itu. Tapi kalau di kota coba, terkadang tetangganya aja nggak tahu. Nggak tahu, kanannya siapa, kirinya siapa, gitu masih bingung. Ya mungkin kita mendata di apartemen. Iya, susah. Memang susah Mas Romli. Iya, susah. Dan mungkin teman-teman di lapangan juga untuk menyesuaikan bertemu dengan responden itu susah. Untuk yang di kota Pak. Tapi kalau di desa mungkin kalau di Nganjuk saya kira iya. Menyesuaikan dengan jadwal ke sawah gitu Pak. Iya. Ya kita kan sudah membekali petugas itu tata cara wawancara, terus nanti hormati responden, artinya ya harus tahu waktu juga, tidak boleh memaksakan diri. Jangan ditemui di sawah gitu ya Pak ya. Betul. Responden kan nanti nggak jadi wawancara tapi curhat gitu. Curhat. Kalau datangi pagi nggak mau minta sore atau malam ya kita ikuti. Oke. Itu mungkin beberapa analis tentang kendala begitu ya Pak ya. Ini sebelum kita akhiri ya Pak ya, barangkali dari Pak Yatya sama Pak Yoyo ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat himbauan terkait dengan program ini. Monggo. Yang pertama, terima petugas. Terima petugas. Ya, dengan baik. Karena petugas ya kebutuhannya hanya butuh data gitu ya Pak ya. Dan nanti dijawab sesuai apa adanya. Sesuai dengan keadaannya masing-masing, kondisinya masing-masing. Karena kita sudah semua kita tempuh dari juga. Kan kita mau pasang spanduk tiap kecamatan. Iya, tiap kecamatan nanti ada spanduk. Ya. Mau dipasang atau sudah Pak? Iya, mau dipasang. OTW, istilahnya Mas Romza OTW. Iya. Sudah mengerti. Memang sosialisasi kita sudah ya. Bahkan kemarin ada himbauan dari Bapak PLT Bupati nanti akan bersurat sampai ke level desa, sampai ke RT RW gitu. Jadi diminta untuk mensukseskan Reksosek ini. Jadi yang penting seperti pesan Bapak Pimpinan bahwa tolong terima petugas kami, beri jawaban apa adanya sesuai dengan kondisi realnya di penduduk di rumahnya penduduk seperti apa. Iya. Mabes TNI, iya sudah mendukung semua kegiatan ini. Soalnya data ini dibutuhkan gitu. Iya. Termasuk mungkin nanti TNI Polri suatu saat butuh untuk kepentingan apa. Karena nanti barak militer pun didata. Gitu ya Pak ya? Iya. Rumah sakit jiwa pun didata. Lapas juga didata. Pondok pesantren, panti asuhan. Bahkan malam Reksosek itu Mas ya. Iya.
Malam Reksosek itu kan tidak punya rumah tunawisma didata. Semua nggak ada terkecuali. Malam Reksosek. Kita sudah mulai inventaris mana aja tempat kantong-kantong tunawisma. Nanti tanggal 2 kita datang. Itu kan warganya juga ya. Iya. Yang penting didata dulu. Kalau ada yang membutuhkan nanti ya silakan. Iya. Datanya sudah ada gitu. Betul. Sudah ada. Kalian mau ngapain, bahasa kasarnya gitu. Mau ngapain ya monggo gitu. Kita sediakan datanya. Kira-kira begitu ya. Iya. Jelas BPS menyediakan data untuk semua. Pak Setio, barangkali ada pesan yang lain atau himbauan yang lain selain tadi terima teman-teman petugas lapangan dengan baik. Yang terakhir, tolong bantu sosialisasi. Siap. Ini bagian dari kita ya Pak ya. Sosialisasi gitu. Iya. Karena kan memang waktunya sangat Mas Ramza, sangat mepet sekali, hanya 1 bulan itu. Itu dan memang harus kita berpacu dengan waktu terus berjalan. Jadi ya kita harus tetap patuhi jadwal. Intinya seperti itu. Timeline-nya sudah ditentukan oleh nasional gitu. Sudah. Siap, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Pak Setia, disampaikan Pak Yoyo ini membantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Bagi saya ini penting untuk diketahui banyak pihak, tidak hanya masyarakat yang akan jadi responden kira-kira gitu. Semua harus tahu. Pak RT, Pak Lurah, TNI Polri, Babinsa, Babin Kamtipmas, kira-kira bisa diajak kolaborasi dengan teman-teman pelaksana di lapangan, kira-kira begitu ya Pak ya. Bahwa ini adalah program nasional yang dilaksanakan oleh BPS. Dan semua pihak ya alangkah baiknya kalau terlibat untuk mensukseskan. Kira-kira artinya gini Mas Ramza ya. Jadi Reksosek itu bukan milik BPS saja, tapi milik kita bersama. Milik kita bersama. Reksosek itu milik kita bersama. Jadi mari kita sukseskan pelaksanaan pendataan awal Reksosek tahun 2022. Siap. Terima kasih Pak Yoyo, Pak Setia, dan saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Iya Mas. Semoga apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat lebih luas kepada masyarakat dan semua pihak yang terlibat. Teman-teman, sahabat Nadi dan masyarakat, kami ingatkan untuk terus ikuti konten dari Nadi Media yang kami pastikan kami akan menyajikan narasi yang edukatif dan inspiratif serta informasi yang anti hoax. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.